Part 115. Jenny yang mengikuti langkah Dimitri telah sampai di dalam gudang. Kau lihat itu? Ujar Jimmy menunjuk ke arah kardus-kardus yang tertumpuk di gudang tersebut. Kau bawa kardus-kardus yang berisi sampel barang itu ke bagian pemeriksaan. Perintah Jimmy kepada Jenny. Apa kau serius, Pak? Aku harus memindahkan kardus-kardus itu. Tanya Jenny tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa aku terlihat sedang bercanda? Ucap Jimmy, tangannya bersedikap di dadanya. Tapi kardus-kardus itu pasti sangat berat, keluh Jenny pada Jimmy. Kalau kau tidak sanggup mengajarkannya, kau boleh angkat kaki dari negara ini, ujar Jimmy dengan datarnya. Nona Jenny, kau harus merasakan apa yang Nyonya Naira rasakan, gumam Jimmy dalam hati. Oke, aku akan mengerjakannya, ujar Jenny dengan nada yang tidak yakin. Shit, kenapa aku jadi terjebak di sini? Apa aku harus kabur saja? Tapi bagaimana dengan perusahaan ayahku? Gumam Jenny dalam hati. Kalau perusahaan ayah bangkrut, otomatis aku pun akan kesulitan keuanganku. Aku tidak mau jatuh miskin, gumam Jenny dengan lirih yang sempat didengar oleh Jimmy. Tadi kau bilang apa, Nona? Tanya Jimmy. Ah, tidak, bukan apa-apa, ujar Jenny. Baiklah, kau bisa mulai bekerja, ujar Jimmy pada Jenny. Jenny pun langsung mengambil kardus yang berisi barang-barang sampel dengan hati-hati. Jenny pun membawanya ke bagian pemeriksaan. Jimmy yang melihat Jenny bekerja tersenyum sinis. Jenny mengambil ponselnya dan mengirimkan foto Jenny yang sedang membawa kardus. Kenzo yang menerima pesan dari Jimmy tersenyum puas. Siapapun yang mengganggu Nairaku akan mendapatkan hukumannya, gumam Kenzo dalam hati. Ada seringai kecil di wajah Kenzo. Kau kenapa? Tanya Naira yang melihat Kenzo tersenyum setelah mendapatkan pesan di ponselnya. Kenzo melihat ke arah Naira dan memeluknya. Ayo, kau pasti dapat pesan dari kekasih gelapmu. Kekasih gelap? Tanya Kenzo mengeritkan alisnya. Iya, kekasih gelapmu, Jimmy. Ujar Naira mengedipkan matanya lalu tertawa dengan keras. Letak. Kenzo menyentil jidat Naira. Kenzo, oke, Naira lalu membalas dengan menggigit tangan Kenzo. Au! Kaki Kenzo mengelus tangannya. Kau sudah berani melawan ya? Kenzo menatap ke arah Naira. Naira pun langsung lari 1000 langkah. Sambil menjulurkan lidahnya, Kenzo pun langsung mengejar Naira. Naira yang tertangkap pun digelitik oleh Kenzo. Ampun Kenzo, maaf, ujar Naira yang sudah tidak kuat lagi dengan kegelian digelitik oleh Kenzo. Kau harus janji dulu, ujar Kenzo. Janji apa? Ujar Naira masih berusaha menjauhkan tangan Kenzo. Menuruti kemauanku, ujar Kenzo kembali menggelitik Naira kembali hingga keluar air mata. Oke, aku janji, ujar Naira. Kenzo pun menghentikan gelitikannya. Malam ini kau harus menuruti semua yang aku mau, tanpa mengeluh dan cemberut, ujar Kenzo. Ya, dasar otak mesum, sungut Naira. Kenzo tersenyum menang menatap Naira. Kenzo, boleh aku minta sesuatu? Tanya Naira. Selama aku bisa, aku akan memberikan apapun untukmu, ucap Kenzo. Aku ingin bekerja kembali, memiliki usahaku sendiri, agar kau dan ibumu merasa bangga padaku, gumam Naira menatap ke mata Kenzo. Kau tidak boleh melakukan apapun, sudah membuatku bangga memilikimu, ujar Kenzo menatap balik mata Naira dengan penuh cinta dan mencium kening Naira dengan lembut. Oh, so sweet, ujar Naira mengunyil-unyil pipi Kenzo dengan gemas. Tapi aku serius, aku ingin ibumu merasa bangga padaku, ujar Naira. Baiklah, kau ingin berusaha di bidang apa? Tanya Kenzo.
Aku ingin sekali berusaha di bidang roti dan cake. Aku akan memulainya dengan membuat kue-kue yang kecil dulu, ujar Naira. Oke, aku akan membeli sebuah toko kue untukmu. Memilih chef handal untuk membuat roti dan kue. Jadi kau tidak usah melakukan apapun dan tetap di rumah menungguku pulang, ujar Kenzo. Ih, itu sama aja bohong. Itu sama aja aku tetap di rumah, sungut Naira. Tentu saja beda, ujar Kenzo mengacak-acak rambutnya. Apanya yang beda? Tanya Naira dengan bingung. Walaupun tetap di rumah, tapi kau sudah punya toko sendiri atas namamu, ujar Kenzo. Kalau aku di rumah kan tetap saja aku tidak melakukan apapun, ujar Naira mengerucutkan bibirnya, membuat Kenzo tertawa kecil. Aku bekerja di kafe X aja. Kafe itu sudah menjadi milikmu, bukan? Ujar Naira. Kafe itu bukan milikku. Bukankah kau bilang sudah membelinya dari Dion? Ujar Naira dengan bingung. Iya, aku sudah membelinya, tapi kepemilikan kafe itu atas nama istriku, gumam Kenzo mencium pipi Naira. Istrimu? Berarti itu atas namaku, ujar Naira dengan wajah tak percaya. Tentu saja kafe itu atas namamu. Kau kan istriku, ujar Kenzo. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Tanya Naira. Karena kau tidak pernah bertanya, jawab Kenzo dengan singkat. Kau itu selalu saja menyebalkan, gumam Naira menepuk lengan Kenzo. Dan kau selalu membuatku jatuh cinta, goda Kenzo. Naira pun tersenyum malu. Kalau kafe itu milikku, berarti aku bisa kan bekerja di situ? Tanya Naira dengan wajah memelas. No, jawab Kenzo dengan cepat. Kenzo, masa selamanya aku hanya di rumah tidak melakukan apapun? Gerutu Naira dengan wajah yang kesal. Siapa bilang kau tidak melakukan apapun? Ujar Kenzo. Kau punya tugas yang lebih berat dari hanya bekerja. Apa itu? Kau harus cepat mengandung anakku. Dan tugasmu cukup membesarkan anak-anak kita nanti, goda Kenzo, membuat Naira tersipu malu. Kenzo mencium Naira kembali dengan sangat lembut. Dan tugasmu saat ini adalah membuat Kenzo Junior bersamaku. Kenzo pun menggendong Naira, membawanya ke tempat tidur. Bagi Kenzo dan Naira, dunia serasa milik mereka berdua. Yang lain pada ngontrak dulu ya. Sementara itu, Jenny masih sibuk dengan pekerjaan barunya. Dengan memakai high heels, tak ayal membuat kaki Jenny pun lecet-lecet karena harus bolak-balik mengangkat kardus dengan berjalan kaki. Luka lecet yang sama yang dialami Naira tentunya. Nyonya besar di rumah sudah merasa bosan, padahal baru sehari ia menjalani hukumannya. Deret-deret, bunyi ponsel Nyonya besar. Bagaimana sayang? Ujar Nyonya besar kepada seseorang di seberang sana. Jawab seseorang. Aku janji sayang, ujar Nyonya besar tersenyum penuh kemenangan, menutup ponselnya. Setidaknya akan ada yang mengganggunya, ujar Nyonya besar tersenyum bahagia. Di Pulau F. Kakak Kenzo, teriak seorang gadis di ruang tengah. Teriakannya sangat keras, membuat para pelayan berhamburan keluar mencari arah suara itu. Karena ini masih sangat pagi, mereka khawatir Tuan Kenzo dan Nyonya Naira terganggu. Nona, Anda di sini, ujar salah satu pelayan. Di mana kakakku? Ujar gadis itu lagi. Para pelayan hanya diam di tempatnya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena yang datang adalah adik dari tuan pemilik mansion di pulau ini. Kayla pun langsung berjalan ke arah kamar kakaknya. Kak Kenzo, teriak Kayla dengan kencang menaiki tangga menuju kamar Kenzo. Kenzo dan Naira yang berada di dalam kamar mendengar teriakan seseorang. Kenzo, bangunlah, sepertinya ada yang memanggilmu, gumam Naira,
masih dengan mata mengantuk membangunkan Kenzo. Tidak mungkin ada yang memanggil kita sayang. Di sini hanya ada kau dan aku, ujar Kenzo menutup matanya lagi. Baru saja ingin tertidur lagi, Kenzo mendengar suara seseorang yang ia kenal, memanggil-manggil namanya. Kakak, Kak Kenzo, teriak Kayla kembali yang sudah berada di depan pintu kamar Kenzo. Ah, tidak mungkin. Pakai Kenzo langsung terbangun dari tidurnya. Naira yang melihat ekspresi Kenzo langsung menatap Kenzo dengan heran. Apa yang tidak mungkin? Memangnya itu suara siapa? Tanya Naira. Kayla, ujar Kenzo. Kayla adikmu? Tanya Naira kembali. Belum sempat menjawab pertanyaannya, Kenzo dikejutkan lagi dengan suara Kayla yang mengetuk-ketuk pintu sambil memanggil namanya. Kenzo pun berdiri melangkahkan kakinya menuju kamar. Dibukanya pintu kamar itu. Kakak, aku merindukanmu, teriak Kayla memeluk Kenzo dengan erat. Kenzo yang dipeluk hanya diam saja. Hei gadis kecil, sedang apa kau di sini? Ujar Kenzo dengan dingin. Kakak, adikmu ini jauh-jauh datang kemari karena merindukanmu, ujar Kayla dengan suara manjanya. Kayla melihat ke dalam kamar dan menatap Naira yang masih berbaring di atas kasur dengan selimutnya. Apa dia kakak iparku? Tanya Kayla pada Kenzo. Kenzo pun menatap Naira. Halo kakak ipar, ujar Kayla masuk ke dalam kamarnya, menyapa Naira. Kayla pun langsung duduk di kasur Naira. Yang disapa pun hanya tersenyum kikuk. Kenzo yang teringat Naira masih belum memakai apapun langsung menggeser lengan Kayla, membawanya keluar dari kamar. Kakak, kau ini kenapa? Aku hanya ingin menyapanya, gerutu Kayla sambil mengerucutkan bibirnya. Duduklah, perintah Kenzo pada Kayla. Kayla yang dari tadi datang baru menyadari bahwa kakak iparnya itu hanya menggunakan celana boxernya. Dia langsung tertawa dengan sangat keras. Kenzo pun yang baru menyadari bahwa dirinya hanya menggunakan celana boxer pendek berusaha tetap cool. Kakak, kau itu porno sekali, ujar Kayla masih dengan menatap Kak Kenzo dengan wajah yang masih tertawa. Kenapa? Apa ada yang lucu? Tanya Kenzo dengan suara yang dingin, menutupi rasa malunya. Naira pun datang menghampiri Kenzo dan Kayla, membawakan handuk jubahnya untuk Kenzo. Kenzo langsung memakai jubah handuknya. Hai, sapa Naira dengan lembut kepada Kayla. Kayla pun langsung memeluk Naira. Kenalkan, namaku Kayla. Aku adik kesayangan Tuan Kenzo, ujar Kayla dengan suara manjanya merangkul lengan Kenzo. Aku Naira. Aku belum sempat meneruskannya. Aku tahu, kau pasti kakak iparku, ujar Kayla yang dijawab senyum oleh Naira. Oke, selesai basa-basinya. Sedang apa kau di sini? Tanya Kenzo menatap tajam pada Kayla. Tentu saja aku kemari karena ingin menemuimu dan juga kakak iparku, ujar Kayla dengan wajah manisnya. Namun Kenzo yang sudah paham sifat adiknya masih tetap menatap tajam Kayla. Kakak, jangan menatapku seperti itu, gumam Kayla menundukkan kepalanya. Kenzo, gumam Naira dengan lirih, menjauhi lengan Kenzo agar Kenzo bisa tersenyum. Naira tahu Kenzo saat ini sedang agak emosi pada Kayla. Terlihat dari tatapannya pada adiknya itu. Kakak ipar, lihatlah, kakakku itu sepertinya marah padaku, adu Kayla pada Naira. Kenzo, ujar Naira kembali, namun Kenzo masih menatap tajam pada Kayla. Naiklah ke atas, perintah Kenzo pada Naira tanpa mengalihkan tatapannya pada Kayla. Naira pun menuruti perintah Kenzo, naik ke atas menuju kamarnya. Kayla hanya bisa menatap Naira yang pergi meninggalkan dirinya dengan Kak Kenzo. Aduh,
Kak Kenzo pasti marah besar nih, gumam Naila dalam hati, masih menundukkan kepalanya. Kenapa kau kemari? Tanya Kenzo dengan dingin masih menatap tajam ke Kayla. Aku kemari karena aku merindukanmu, Kak, ujar Kaira dengan lirih masih dengan menundukkan kepalanya. Katakan yang sebenarnya atau aku akan, ujar Kenzo dengan suara mengancam. Oke, aku jujur. Aku disuruh ibu datang kemari, gumam Kayla. Kenzo yang mendengarnya langsung menghela nafasnya dengan berat. Ibu, ujar Kenzo. Kenapa aku lupa untuk menutup semua akses komunikasi pada ibu, gumam Kenzo dalam hati. Pulanglah, kembali ke negara F dan belajarlah dengan giat, perintah Kenzo pada Kayla. Tapi Kak, aku sudah mengajukan cuti selama 1 semester, ujar Kayla dengan suara yang ketakutan. Kayla, bentak Kenzo dengan sangat keras hingga terdengar oleh Naira. Naira pun langsung turun dan diam di depan tangga dan melihat Kayla yang sudah menangis dan Kenzo yang sedang marah. Kenapa kau mau menuruti perintah ibu? Teriak Kenzo. Ibu mengancamku, Kak. Jika aku tidak menuruti perintah ibu, aku akan dikirim ke sekolah yang sangat jauh dan ibu tidak akan lagi menemuiku, ujar Kayla dengan suara terisak nangis. Kenzo yang mendengarnya menghela nafasnya dengan berat. Kenapa kau selalu mudah tertipu oleh ibu? Ujar Kenzo dengan dingin dan lirih. Kenzo merasa kasihan pada adiknya yang sudah dimanfaatkan oleh ibunya, hanya untuk mengirimnya ke sini untuk mengganggu bulan madunya. Kayla sudah menangguhkan belajarnya selama 1 semester hanya untuk keegoisan ibunya. Sekarang juga kau pulang. Aku akan mengatur agar cutimu itu bisa dibatalkan, ujar Kenzo dengan emosi. Tapi Kak, aku pun sengaja kemari karena aku sangat merindukanmu, ujar Kayla lirih. Naira pun menghampiri Kenzo dan Kayla. Kenzo, biarlah Kayla di sini, pinta Naira pada Kenzo. Dia harus belajar, ujar Kenzo dengan suara beratnya. Aku ingin mengenal adikmu lebih jauh, apa tidak boleh? Ujar Naira dengan wajah yang memelas. Sudahlah, ujar Kenzo melangkah pergi meninggalkan Kayla dan Naira.